Hi friends, welcome to my channel in teaching and learning tutorial. In this part, I am going to discuss about noun, kata benda, and adjective, kata sifat. So, to know more about this, let's start our discussion. Have a nice one. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang noun, kata benda, dan adjective, kata sifat. Ini merupakan part of speech part 3, pembahasan daripada jenis-jenis kata bagian yang ketiga. Oke, langsung saja kita mulai dari pembahasan noun atau kata benda. Ini digunakan untuk menamai pertama yang berkaitan dengan person atau orang. Contohnya Mr. Butch, nama orang termasuk benda. Begitu juga dengan anak-anak ini, ada namanya Fatih, kemudian Arkan, kemudian Adnan. Ini juga termasuk daripada benda. Contoh, his name is Adnan. Namanya adalah Adnan. Adnan yang digarisbawahi di sini adalah noun atau benda. Begitu juga yang kedua, she is Aprilia. She is Aprilia. Dia adalah Aprilia atau namanya adalah Aprilia. Aprilia juga termasuk daripada noun atau kata benda karena berkaitan dengan person atau orang. Oke, kata benda yang kedua bisa juga digunakan untuk menamai thing atau benda-benda yang lainnya. Contoh, laptop. Oke. Yang kedua, umbrella, payung. Atau car, mobil. Atau masih banyak lagi benda-benda yang ada di sekitar kita. Contoh, I have just bought new laptop. Yang digarisbawahi di sini laptop. I have just bought new laptop. Saya baru saja membeli laptop baru. Okay, the second, a white car is mine. A white car is mine. Mobil putih itu adalah milik saya. Yang digarisbawahi di sini car, and laptop itu merupakan benda. Okay, yang ketiga, kata benda juga bisa digunakan untuk menamai animal yang berkaitan dengan animal, hewan atau binatang. Contoh, cat. Apa? Cat, kucing. Ini pakai masker ya. Karena sedang keadaan corona ya. Kucing saja bisa peduli kepada teman-temannya supaya tidak berpengaruh penyakit yang dia bawa. Mungkin ya. Okay. The next is chicken, ayam. Goat, kambing. Dan masih banyak binatang atau hewan-hewan lainnya. Oke, contohnya, it is my cute cat. It is my cute cat. Ini adalah kucing imut saya. Nah, yang digarisbawahi di sini cat itu merupakan benda. Kemudian my goat always eats grass. Nah, goat di sini artinya kambing, yaitu adalah termasuk daripada benda. Ya. Oke. Berikutnya, noun bisa digunakan untuk menamai plant, tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Contoh, rose, bunga mawar. Tree, pohon. Nah, di sini ada coconut tree, pohon kelapa. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Ini sekedar contoh saja yang berkaitan dengan tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya, it is beautiful rose. Ini adalah bunga mawar yang cantik, yang indah. Oke. I plant a coconut tree beside the house. Nah, di sini ada bendanya. Di sini ada tree dan house ya. House juga
nanti kita akan bahas. Oke, berikutnya teman-teman, noun atau kata benda juga bisa digunakan untuk menamai place, tempat. Pokoknya yang berkaitan dengan tempat itu juga termasuk daripada benda. Contoh, hospital, rumah sakit. Hospital, rumah sakit. Swimming pool, kolam renang. Dan masih banyak lagi tempat-tempat lainnya seperti kelas, minimarket, kemudian store dan lainnya. Contoh dalam kalimat, there is a large hospital. Itu adalah rumah sakit yang luas. Hospital di sini adalah benda. I like going to swimming pool. Saya suka pergi ke kolam renang. Nah, yang digarisbawahi di sini teman-teman, ini merupakan benda karena berkaitan dengan place atau tempat. Nah sekarang teman-teman di sini ada jenis-jenis kata benda menurut bisa atau tidaknya dihitung. Jadi kata benda itu dibagi menjadi dua. Ada namanya countable noun, ada namanya uncountable. Countable yang ini artinya dapat dihitung atau bisa dihitung, dan uncountable ini artinya tidak dapat dihitung. Berarti kata benda ini dibagi dua, ada namanya kata benda yang bisa dihitung dan ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Nah, teman-teman sampai sini paham ya? Kata benda yang bisa dihitung, dibagi dua lagi. Ada namanya singular dan ada namanya plural. Singular ini artinya tunggal, sementara plural ini artinya jamak. Dalam bahasa Inggris itu, kalau lebih dari satu atau bendanya lebih dari satu, maka terhitung plural atau jamak. Nah, contoh ya. Contoh kata benda yang tunggal dalam bahasa Inggris di sini, one man, a car, the orange, an umbrella, this class, my child, a mouse. One man. Nah, yang bertinta kuning ini adalah bendanya. Kemudian yang menunjukkan di sini bendanya tunggal itu di sini ada one ya, ada ya. Ini menunjukkan bahwa bendanya tunggal. Sementara untuk yang plural ya, untuk yang plural atau jamak, contohnya seperti ini. 5 months. Nah, jadi setelah kata benda itu ditambahkan dengan s. 5 months, 5 bulan. Some cars. Nah, di sini ada s-nya ya. Many oranges, 2 umbrellas, these classes. Nah, yang bertinta kuning ini merupakan benda yang lebih dari satu atau jamak sehingga ditambahkan dengan s. Nah, sementara yang bertinta hijau ada my children, some mice. Ini merupakan perubahan daripada benda yang sifatnya irregular ya. Jadi ada namanya benda, perubahan benda yang secara tidak beraturan. Jadi tanpa ditambahkan dengan s itu juga merupakan bentuk daripada jamak. Seperti children, ini perubahan daripada child. Kalau satu anak child, tapi kalau banyak anak atau anak-anak children, bukan childs. Sama seperti mouse. A mouse artinya seekor tikus, tapi kalau banyak tikus, kita tidak perlu menambahkan dengan mouse menjadi mouses, tapi akan berubah menjadi mice. Sama juga satu kaki, foot, tapi kalau banyak kaki, feet. Satu gigi, tooth, tapi kalau banyak gigi, teeth. Bukan tooths, tapi teeth
Ya, di sini ada perubahan-perubahan kata benda atau benda yang tidak beraturan. Oke, teman-teman, sekarang yang uncountable atau benda yang tidak dapat dihitung itu hanya dianggap tunggal atau bentuknya tunggal. Contohnya, teman-teman, some water. Nah, yang berwarna kuning ini adalah benda yang tidak bisa dihitung, water, ya. Water itu artinya air. Jadi kalau bilang some waters itu salah. Yang benar adalah some water. Kemudian berikutnya much sugar, bukan much sugars. Tidak boleh ditambahkan dengan s di sini, ya. Kemudian 2 glasses of coffee, bukan 2 glasses of coffees. Some cups of tea, bukan some cups of teas, ya. Jadi kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu semua dianggap tunggal. Jadi tidak bisa kita tambahkan dengan s setelahnya. I want to drink much waters, salah. Ya, cukup mengatakan I want to drink much water. Oke. Nah, sini ada contoh dalam bentuk pertanyaan yang sering kita ungkapkan. Would you like to drink a glass of coffee? Nah, ini biasanya pelayan-pelayan yang ada di restoran, ya. Would you like to drink a glass of coffee? Oke. Yes, with pleasure. Yes, please. Oke. Maukah Anda minum segelas kopi? Ya, dengan senang hati. Atau yes, please. Oke, teman-teman, ini ada cara untuk mengenali bahwa ini termasuk benda atau tidak. Cukup kita mengajukan pertanyaan, can I have it? Can I have it? Atau can I have? Dapatkah saya atau bisakah saya memilikinya? Memiliki apa? Oke, car. A car berarti ini adalah benda. Bisakah saya memiliki a car? Mobil berarti mobil ini adalah benda. Can I have it? Atau an apple. A cat. Can I have a cat? Oke. Berikutnya a house. Terakhir wife. Can I have a wife? Ini cara untuk mengenali benda, teman-teman, ya. Nah, sekarang kita ke adjective, yaitu kata sifat. Nah, kata sifat sendiri itu digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sehingga ketika dalam sebuah kalimat sering kita jumpai ada kata sifat yang mengikuti kata benda. Karena memang kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan kata benda. Sehingga kata benda itu dia lebih jelas karena dijelaskan oleh kata sifat. Ya. Nah, di sini untuk kata sifat sendiri ada banyak item yang berkaitan dengan kata sifat. Pertama terkait tentang karakter atau watak. Ini juga termasuk kata sifat. Seperti naughty, ya. Naughty itu artinya nakal. Polite, ya, sopan. Cruel, ini juga termasuk. Waste, arrogant, stingy, honest, humble. Ini juga termasuk, ya. Ini kaitannya dengan karakter atau watak. Berikutnya kata sifat juga yang berkaitan dengan quality atau kualitas. Ada diligent, ada smart, ada stupid, handsome, beautiful, expensive, cheap, poor, rich. Oke, berikutnya kata sifat juga yang berkaitan dengan size atau ukuran. Ada big, ya, besar, ya, small, long, short, thick, thin, large, wide, high, medium, tall, dan masih banyak lagi lainnya. Oke, berikutnya yang berkaitan dengan temperature atau suhu, seperti cold, hot, fresh, atau warm. Cold dingin, ya, hot panas, fresh segar, dan warm itu hangat.
Oke, berikutnya yang berkaitan dengan age atau umur. Young, old, modern, new. Nah, yang terakhir yang berkaitan dengan color. Nah, yang berkaitan dengan color atau warna itu termasuk juga daripada kata sifat. Seperti blue, red, yellow, black, white, purple, green, gray, brown, pink, dan warna-warna lainnya. Oke, teman-teman, di sini ada contoh daripada bagaimana kita mengenali kata sifat itu sendiri. She is a honest student. She is a honest student. Dia, perempuan, adalah seorang siswa yang jujur. Nah, di sini student adalah merupakan noun atau kata benda, sementara yang bertinta merah itu adalah adjective. Sehingga kata benda student ini dijelaskan oleh adjective atau kata sifat. Coba diperhatikan teman-teman. Dengan adanya kata sifat honest, maka siswa ini lebih jelas bahwa siswa ini atau dia perempuan adalah siswa yang jujur. Nah, jujur inilah yang menjelaskan bahwa siswa itu jujur atau pemalas atau bohong dan lainnya. Oke, berikutnya, the new car is mine. The new car is mine. Di sini ada car dan ada new. Tentu car di sini sebagai noun atau kata benda, sementara new di sini adalah adjective karena menjelaskan kata benda. The new car is mine. Mobil baru. Mobil baru itu adalah milik saya. Oke, berikutnya, it is small bag. It is small bag. Ini berkaitan dengan size, ya. Bag di sini adalah kata benda, sementara small di sini adalah kata sifat. Ini adalah tas yang kecil, gitu ya. Berikutnya, I like to drink a cold water. Nah, water ini adalah kata benda, sementara cold di sini adalah kata sifat yang menjelaskan bahwa air itu dingin. Oke. Begitu juga it is small bag. Small ini menjelaskan kata benda bag bahwa tas itu adalah kecil. Nah, dan seterusnya. Oke, teman-teman. Nah, di sini common mistake, teman-teman. Jadi banyak terjadi kesalahan ketika kita membuat sebuah kalimat, terutama menyusun sebuah kalimat yang kata sifat dan kata benda. Ini biasanya terbalik, ya. Seperti ini. Sekolah besar. Biasanya kita sering mendengar kalau dalam menerjemahkan sekolah besar ini dalam bahasa Inggris itu langsung mengatakan school big. Ini yang salah, ya. School big. Sekolah school, besar big. Ini yang salah. Cara menyusun sebuah kalimat atau menyusun sebuah kata-kata. Oke, yang benar itu adalah kata sifatnya dulu, big school, ya. Jadi kata sifatnya dulu baru kata benda. Karena memang tujuannya kata sifat ini adalah menjelaskan kata benda. Oke, berikutnya, ibu rajin. Nah, terkadang sering kita mendengar juga nih. Terkadang kita mendengar dari teman-teman atau yang lainnya, ibu rajin itu dalam bahasa Inggrisnya adalah mother diligent. Mother diligent. Ibu mother, rajin diligent, berarti mother diligent. Ini yang salah. Seharusnya kata sifatnya dulu kita tulis seperti ini, diligent mother. Diligent ini adalah kata sifat, mother ini adalah kata benda. Selalu kata sifat berada di depan. Oke. Berikutnya, mobil hitam. Nah, ini pernyataannya juga salah. Mobil car, hitam black. Car black. Nah, ini yang salah. Yang benar adalah black car. Black car, mobil hitam, ya. Oke, teman-teman, berikutnya tas mahal. Pasti bilang
tas itu bag, kemudian mahal itu expensive. Nah, ini yang salah ya teman-teman. Nah, yang benar adalah kata sifatnya dulu expensive bag. Oke teman-teman, untuk mengetahui bahwa ini adalah kata sifat, ini sering juga kita ajukan sebuah pertanyaan yang merujuk kepada jawaban kata sifat. Which one? Yang mana? Nah, ini biasanya menanyakan pilihan. Which one do you want? Atau which one do you need? Nah, jawabannya nanti pasti mengatakan I need the blue car. Misalnya ya, blue di sini adalah sifatnya. I need a new one misalnya. I need the black pen misalnya ya. Atau berikutnya what kind of, jenis apa? What kind of car do you want? Atau what kind of food do you need? Nah, misalnya seperti itu ya. Nanti pasti mengatakan the small bag. Misalnya ini kalau menanyakan pilihan. What kind of bag do you want? The small bag. Nah, small pasti berkaitan dengan kata sifat. The small bag atau the big bag dan berikut.